warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat Aswaja Muda. Alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita seputar pernikahan di kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrati. Baik, sebelum kita mulai mengaji, mari kita bertawasul dulu kepada Rasulullah, kepada guru-guru kita, khususnya kepada musannaf kitab ini, pada para ulama. Semoga dalam mencari ilmu kita selalu diberi kemudahan dan keberkahan. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwani bina nabiyin bersalin kulli ashabi kulli ajma'in binati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah beberapa pertemuan kemarin kita membahas tentang perceraian dan hal-hal yang berkaitan dengan perceraian. Untuk sore hari ini kita akan belajar bersama tentang masalah-masalah atau problematika yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Kita tahu bahwa pernikahan itu tidak seindah kisah-kisah yang ada dalam cerita-cerita dongeng, tetapi juga tidak seseram cerita orang-orang yang gagal dalam pernikahan. Yang pasti bahwa dalam sebuah pernikahan pastinya akan muncul sebuah masalah. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Di sini kita akan mempelajari musannaf menguraikan tentang beberapa hal yang sering menjadi masalah atau problem dalam kehidupan rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai nggih. An-nazawaj silatun qawiyatun la takhtassu bizaujaini. Sebuah pernikahan atau rumah tangga itu adalah hubungan yang kuat yang tidak hanya terkhusus pada suami atau istri. Bal tamtaddu ilal usrataini, tetapi hubungan rumah tangga itu meluas kepada kedua belah keluarga suami dan keluarga istri. Nah, seperti yang sering saya katakan bahwa kita menikah itu tidak hanya dengan perempuan itu saja atau dengan laki-laki itu saja, tetapi kita menikah dengan keluarganya dan juga lingkungannya. Oleh karena itu, ketika menikah ketika kita punya niat menikah, maka kita harus siap menerima apapun kondisi istri atau suami dan seluruh keluarga dan lingkungannya. Kekurangan dan kelebihannya harus kita terima. Karena memang sebuah rumah tangga atau pernikahan itu tidak hanya antara suami dengan istri, tetapi semua yang berhubungan atau bergandengan dengan suami atau istri itu harus kita terima. Fatakunu halaqatan wasi'atan fi silsilatin ittihadul umam. Karena itu sebuah pernikahan itu menjadi satu kesatuan umat. Wa dzalika lahu asarun kabirun fin nusrati wal istiqlal. Karena orang yang menikah itu hubungannya dengan orang banyak, dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan saudaranya dan lain sebagainya, maka seringkali hal ini menjadikan ketidakbebasan pasangan tersebut. Mungkin suaminya atau si laki-laki terlalu diatur oleh ibunya, atau si istri terlalu diatur oleh orang tuanya, sehingga mereka berdua dalam menjalankan rumah tangga tidak bisa bebas. Fannufusu al-basyariyati allati salimat fitratuha wa ajabat da'iyal hikmah. Maka dengan kondisi seperti ini, karena pernikahan itu sangat mungkin terjadi masalah, tidak hanya dari faktor internal tetapi juga dari faktor eksternal, maka harusnya orang yang taat kepada Allah, dia akan tetap menjalankan
sebuah pernikahan sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah apapun resikonya. Dia akan percaya wa tu'minu bi asrorihi, dia akan percaya akan ada rahasia dan hikmah dari apapun masalah yang timbul dalam rumah tangga, karena serut apapun rumah tangga pasti ada hikmah di dalamnya, dia percaya itu. Wa nufus allati amiyat an hikmati kholiqiha ing syarafat anhu wa dhaharat fi madharin yundiru bisu ilmu kolab. Tetapi kalau orang itu hatinya atau dia tidak taat kepada Allah, maka dengan melihat resiko-resiko seperti ini dia lebih memilih untuk menjauhi pernikahan, lebih memilih untuk tidak menikah. Tidak menikah itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh tidak menikah tapi dia mempunyai hubungan dengan orang lain tanpa ada ikatan yang halal. Kumpul kebo misalnya nggih, atau dia berganti-ganti pasangan, atau kalau seseorang itu punya harta yang lebih, dia bisa saja booking sana, booking sini dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan oleh agama. Nah, jadi kalau memang untuk menyalurkan hasrat seksual, agama sudah memberikan jalan, yaitu menikah. Menikah dengan segala apapun resikonya harus dihadapi sebagai bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampun. Kemudian kira-kira kalau sudah menikah apa saja masalah atau problem yang mungkin muncul? Di sini musonep menguraikan beberapa sebab. Wal asbab allati addat ila hadal khatorid dahimi kasirotun. Beberapa sebab yang bisa menjadikan masalah atau memunculkan masalah dalam sebuah rumah tangga itu ada banyak sekali. Faminha, sebagiannya, salah satunya inhitatul adab. Dan ini juga diterangkan oleh Syekh Ali Jumu'ah dalam kitabnya melalui survei bahwa yang paling sering terjadi atau yang paling sering menyebabkan masalah sebuah rumah tangga adalah buruknya akhlak suami atau istri, rendahnya moral orang-orang yang menjalankan sebuah ikatan pernikahan. Akhlak ini bisa secara vertikal, bisa secara horizontal. Secara vertikal itu akhlak kepada Allah, boten manut, sering melalaikan perintah-perintah Allah, mengabaikan larangan-larangan Allah, alasannya sibuk kerja, sholatnya ditinggalkan, alasannya sakit, puasanya ditinggalkan, diberi rizki yang banyak, harta yang banyak, tapi enggan untuk sedekah, malas untuk zakat. Nah, semakin jauh dengan Allah, rumah tangganya juga semakin tidak berkah. Ini bisa menjadi salah satu penyebab munculnya bibit-bibit problem dalam rumah tangga. Akhlak secara horizontal juga sangat penting. Secara horizontal itu dengan istri, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan anak-anak, dan manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Seringkali orang yang sudah menikah itu merasa atau mengabaikan perasaan pasangannya. Kalau sudah menikah ya sudah, tidak perlu lagi menjaga, tidak perlu lagi merawat bibit-bibit cinta antara suami dengan istri. Nah, ini contoh. Ini hal kecil tetapi kalau dibiarkan bisa menjadi masalah besar. Contoh ringannya seperti ini yang sering terjadi. Misalnya nih, ada seorang istri, dia pakai pakai celak misalnya, atau dia memakai sesuatu yang tidak pernah dia pakai sehari-hari. Bayangannya dia, harapannya nanti kalau suaminya tahu, kemudian dia akan dipuji, wah cantik sekali kamu, tumben pakai celak, ya gitu, tiap hari pakai celak, tiap hari pakai ini, biar kamu tambah cantik. Nah, bayangannya seperti itu.
Ternyata ketika ketemu suaminya, dia udah kedip-kedip, udah ngelirik-lirik misalnya gitu, udah melotot-melotot. Nah, suaminya ternyata gak peka, malah tanya, kenapa mak kedip-kedip, kelilipan? Misalnya nih, gemes nggak? Nah, gemes kan? Belum lagi kalau dijawab, ini loh Pak, aku itu pakai celak. Jawabannya, komentarnya cuman, oh. Nah, ini sebenarnya masalah kecil, ngoten nggih. Tapi kalau mau diperpanjang bisa jadi panjang. Oh, sekarang berarti papa sudah nggak sayang lagi sama aku, sudah nggak perhatian lagi, sudah nggak cinta lagi. Panjang kan urusannya. Bisa-bisa tidur di luar 1 minggu. Nah, belum lagi kalau ada orang dari masa lalu yang datang, yang memberi perhatian lebih pada sang istri, misalnya, nggih. Jadinya apa? Jadinya si istri ini akan tergoda dengan laki-laki lain karena tidak ada atau kurang pekanya suami terhadap istri. Pujian, walaupun sudah menikah, pujian, sanjungan ini tetap harus dilakukan sekali-sekali. Ini hal kecil, tetapi kalau kita tidak peka, kalau kita tidak merawat, maka hubungan rumah tangga ini akan hambar, akan kurang harmonis. Katakanlah yang ringan-ringan saja, mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah dibikinin kopi. Terima kasih ya Pak, Bapak sudah setiap hari kerja keras. Ucapan terima kasih ini terkadang kita lupa untuk mengatakannya. Kalau panjenengan lupa, mulai dari sekarang dicoba terima kasih sama pasangannya. Maaf, kata maaf. Terkadang ini sulit, sering sekali ini sulit sekali. Ini sulit sekali untuk mengatakan maaf. Kita itu gengsi mengakui bahwa kita yang salah. Kita gengsi untuk mengatakan sekedar maaf saja kepada pasangan. Padahal mungkin pasangan itu menunggu suami atau istrinya bilang maaf. Kita merasa bahwa kita ini paling benar, pasangan kita ini salah. Nah, niki hal-hal kecil seperti ini kalau tidak disadari dan tidak segera diperbaiki, ini akan menjadi sebuah masalah. Ini bibit permasalahan, ya. Kalau ini dipelihara dan tidak segera dipangkas, tidak segera diselesaikan, dia akan tumbuh menjadi masalah yang besar yang ujungnya bisa jadi perceraian. Itu adalah akhlak secara horizontal terhadap suami atau terhadap istri. Sekarang banyak sekali perselingkuhan, banyak sekali pelakor seperti itu. Ini karena hubungan horizontal antara suami dengan istri kurang dijaga, kurang dirawat, sehingga selalu melihat orang lain, selalu melihat hal-hal yang tidak kita punya itu lebih baik dari apa yang kita punya. Nah, kita tidak sadar bahwa siapapun yang akan kita nikahi, berganti-ganti pasangan pun masalah akan tetap ada. Oleh karena itu penting sekali untuk menjaga akhlak dan moral secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya terhadap pasangan. Sampun, wa minha, termasuk lagi yang bisa menyebabkan problematika rumah tangga at-taghali, kata musannaf, at-taghali fil muhur wal israfu fil jahazi wa muhakatul fakir lil ghani. Berlomba-lomba dalam pembayaran mahar, berlomba-lomba dalam pembayaran mahar yang banyak dan berlebih-lebihan dalam persiapan pernikahan, sehingga orang-orang yang fakir itu meniru pada orang-orang yang kaya, karena dia ingin diterima lamarannya, akhirnya dia bergaya seperti orang yang kaya, seperti orang yang mampu, biar dia dikira orang yang hebat, biar dia dikira orang yang kaya.
Nah, sehingga lamarannya diterima. Nah, setelah kemudian terjadi pernikahan, ketok asline ngoten nggih, terbuka kedoknya, akhirnya ketahuan bahwa dia bukan seperti orang yang diharapkan, dan karena tujuan pernikahan awal adalah mencari orang ya karena materi, karena ingin mempunyai suami atau ingin mempunyai menantu yang kaya, akhirnya rumah tangga ini juga nanti akan gonjang ganjing karena niat di awal sudah jelek, dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, akhirnya rumah tangga ini dalam perjalanannya akan mengalami kisruh. Jadi ini seperti yang sudah diterangkan di bab awal, yaitu nopo jenenge memilih calon suami atau calon istri. Di situ diterangkan bahwa ketika memilih calon suami atau ketika kita ingin melamar seseorang, maka harus dikatakan apa yang sesungguhnya, apa yang sebenar-benarnya, keadaannya, keadaan materi, keadaan fisik, keadaan lingkungan, keadaan keluarga harus dikatakan sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, agar ketika nanti pernikahan ini, ketika dia tidak bisa menerima kondisi, maka tidak terjadi sebuah pernikahan. Tetapi kalau dengan kondisi yang ada, pernikahan tetap terjadi, sudah pasti dia siap dengan resiko sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh calon pasangannya. Nah, niki yang sangat penting harus dilakukan adalah kejujuran. Niat yang baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik agar hasilnya juga baik. Sampun. Pundi wau. Wa minha, termasuk lagi masalah atau problem yang sering terjadi dalam rumah tangga, wa minha taklifu zaujatil azwaj bimatalibi mangziliyatin tajawazat haddal israfi al akhlaqin nasyiati. Masalah yang lain adalah tuntutan istri terhadap suami. Niki kalau niki sering juga terjadi nggih. Tuntutan istri terhadap suami untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, bukan kebutuhan sebenarnya, kalau berlebihan itu keinginan. Kalau kebutuhan itu memang sesuatu yang kita butuh, tapi yang tidak baik itu adalah keinginan, karena keinginan itu terkadang kita tidak butuh tapi kita ingin. Nah, ini tuntutan istri kepada suami untuk memenuhi keinginannya yang melebihi batas kemampuan suami. Sebenarnya dia tahu kalau suaminya itu tidak mampu, dia tahu kalau penghasilan suami itu hanya cukup untuk hidup, tidak cukup untuk memenuhi gaya hidup, tetapi dia ngeyel, dia ingin seperti teman-temannya, dia ingin dilihat sebagai orang yang hebat, ya, misalnya barangnya harus branded, dia pengen ikut arisan-arisan, sosialita, pengen gonta-ganti kendaraan, seminggu sekali harus gantilah Pak, memangnya dealer, dan lain sebagainya. Tuntutan-tuntutan yang terlalu tinggi yang tidak bisa dipenuhi oleh suami ini juga bisa menjadi bibit permasalahan dalam rumah tangga. Bisa jadi suaminya nanti korupsi untuk memenuhi tuntutan istrinya, atau misalnya dia menjalankan bisnis haram biar cepat dapat uangnya, biar dapat uangnya banyak, bisnis narkoba, bisnis dan lain sebagainya yang bisa cepat menghasilkan uang hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan istrinya. Atau bisa juga si suami ini menyerah, menyelesaikan rumah tangga, bercerai karena sudah tidak bisa lagi memenuhi tuntutan dari si istri. Nah, finansial ini memang satu hal yang vital dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan bahwa kesunahan menikah itu adalah untuk orang-orang yang memang sudah mampu dan mempunyai kemampuan dalam hal biaya, baik mahar maupun biaya nafkah setiap hari. Karena tidak bisa dipungkiri, sehingga kalau orang itu belum mempunyai biaya untuk menikah dan nafkah, maka menikah itu hukumnya makruh, bahkan bisa naik menjadi haram karena justru akan menyengsarakan pasangannya.
Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan, bahwa sebuah rumah tangga itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya sandang untuk beli baju, beli sandal, beli sepatu, biaya pangan untuk makan sehari-hari, untuk uang saku anak, biaya sekolah dan lain sebagainya, biaya papan untuk bayar kontrak rumah, untuk biaya kos, untuk bangun rumah, bayar listrik dan lain-lain, itu membutuhkan biaya. Nah, oleh karena itu, karena finansial ini adalah hal yang vital, maka kita kembalikan kepada akhlak atau moral secara horizontal yang pertama tadi, bahwa si suami harus bekerja keras, harus berusaha sekuat mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya dengan cara yang halal, diimbangi dengan akhlak istri yang selalu bersyukur dan bersabar dengan keadaan dan penghasilan sang suami. Alhamdulillah kalau penghasilannya besar, alhamdulillah, tetap alhamdulillah kalau penghasilannya tidak seberapa. Yang penting adalah cukup untuk hidup, jangan mengejar gaya hidup. Ini adalah beberapa sebab-sebab yang diuraikan oleh musannaf. Sebenarnya masih banyak lagi sebab-sebab atau masalah yang timbul dalam sebuah rumah tangga, seperti kesehatan misalnya, ya. Dalam perjalanan rumah tangga mungkin saja suami menderita sakit atau istri menderita sakit yang sakitnya itu bisa mempengaruhi kestabilan ekonomi atau mempengaruhi keharmonisan. Misalnya si istri yang sekarang sedang viral, ya, si istri mengalami vaginismus. Nah, itu sebuah kelainan yang tidak memungkinkan seorang wanita melakukan hubungan seksual. Nah, bisa juga mungkin suaminya impoten dan lain sebagainya, dan masalah-masalah kesehatan yang lain. Suaminya tiba-tiba mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa bekerja. Nah, ini masalah-masalah kesehatan. Istrinya mungkin setelah beberapa tahun belum mempunyai momongan. Nah, akhirnya muncul komentar-komentar baik dari mertua, baik dari saudara, dari tetangga, yang ini bisa menjadikan masalah dalam rumah tangga. Yang seringnya masalah-masalah ini tidak duduk bersama untuk dibicarakan, tidak duduk bersama untuk diselesaikan dengan baik. Dicari akar masalahnya. Kenapa kok belum punya anak? Kenapa kok tidak bisa melakukan hubungan suami istri? Kenapa? Penyakit apa yang sedang diderita? Harusnya ini duduk bersama, dibicarakan, kita cari penyelesaiannya. Bukan kemudian saling menyalahkan, tetapi yang sering terjadi sekarang adalah saling menyalahkan, sehingga ujung-ujungnya akan terjadi perceraian. Harusnya duduk bersama, kita cari masalahnya, kita cari akar masalahnya, kemudian kita selesaikan dengan baik kalau memang masih bisa diselesaikan, sehingga kalaupun timbul perceraian, ini sudah ada pembicaraan secara baik-baik antar kedua belah pihak. Selain itu, yang sering sekali terjadi yang menyebabkan masalah dalam rumah tangga adalah campur tangan orang lain, khususnya orang tua yang terlalu jauh dalam rumah tangga anaknya. Suami memberi nafkah istrinya, ibunya marah, misalnya gitu. Nopo jenenge, istrinya bersih-bersih kurang rapi, mertuanya marah. Anak sakit, mantunya dinyinyirin. Anaknya nangis, cucunya nangis, mertuanya dimarahin. Nah, ini yang sering sekali terjadi.
anaknya tidak juara kelas, bapaknya marah-marah, istrinya digebukin misalnya, kamu nggak bisa didik anak, masa aku dulu juara kelas anakku tidak. Nah, mertua juga begitu, cucunya sakit, menantunya dimarahi, kamu nggak becus ngurus anak dan lain sebagainya. Campur tangan orang lain yang terlalu jauh dalam kehidupan rumah tangga ini juga bisa menjadi salah satu penyebab atau problematika yang terjadi dalam rumah tangga. Dan masih banyak masalah-masalah yang lain. Yang jelas dalam rumah tangga itu alasan sekecil apapun, kalau kita ingin menjadikan sebuah sebab runtuhnya rumah tangga bisa. Tetapi masalah sebesar apapun kalau kita ingin mempertahankan sebuah rumah tangga juga bisa. Rumah tangga siapapun kita, apapun jabatannya, dalam membina rumah tangga pasti akan timbul yang namanya masalah. Nah, jadi masalah ini bukan untuk dihindari, tetapi masalah ini harus dihadapi dan diselesaikan dengan baik. Menikah itu adalah sebuah komitmen atau sebuah janji yang kita buat dengan Allah melalui ijab qabul, dan sebuah komitmen yang kita buat dengan istri dan keluarganya, bahwa kita siap untuk menjalankan semua perintah Allah, menggauli dan memperlakukan pasangan kita dengan baik. Menikah itu adalah sebuah proses, karena kebaikan itu tidak mungkin datang dengan ujuk-ujuk, pasti ada prosesnya termasuk menikah. Menikah itu bukan perkara menang atau kalah, menikah itu bukan perkara benar atau salah. Menikah itu adalah saling memaafkan, saling menyayangi, saling mengerti, saling melindungi, saling memahami, dan saling melengkapi. Semoga dengan mengetahui apa-apa penyebab, kita selalu bisa berintrospeksi diri, sehingga rumah tangga kita akan menjadi baik, menjadi lebih baik. Karena rumah tangga adalah baik bersama, menjadi baik bersama-sama, bukan menjadi baik sendiri, tapi menjadi baik bersama-sama. Bersama siapa? Bersama pasangan. Semoga keluarga kita selalu diberi keberkahan oleh Allah, dijauhkan dari segala masalah, dan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin datang dalam kehidupan rumah tangga kita. Akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.